Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, para mahasiswa di Fakultas FEBI ya, Ekonomi Syariah di semester 2 dan 2B. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua ya. Pada awal Bapak memang merencanakan ini untuk live streaming menggunakan media Zoom. Jadi Bapak tidak bisa menggunakan Zoom karena kan Bapak ada hal yang harus diurus juga ya. Nanti jam 9-an, jadi Bapak tidak bisa melaksanakan live secara Zoom untuk kelas 2A dan 2B. Jadi terpenting secara informasi dan pesan nanti di ruang lingkup metodologi studi Islam ini tersampaikan ya kepada kalian. Nah, di dalam metodologi studi Islam ya, MSI ini sebenarnya salah satu komponen mata kuliah ini ya, dasar umum atau yang bisa disebut dengan MKDU ya, yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa ya, semua mahasiswa di setiap fakultas. Jadi penyampaian dari mata kuliah MSI ini memang di awal biasanya. Biasanya ada yang di semester 1 maupun di semester 2. Tapi terkait dengan ini di Institut Agama Islam Darussalam, tradisinya memang di semester 2 ya, untuk mahasiswa di semester 2. Nah, kenapa ini menjadi urgent ya, MSI ini menjadi penting untuk diberikan pada mahasiswa, karena tentunya ini bekal ya buat kalian, ini bekal metodologis ya. Yang namanya metodologis itu kan kemampuan memilih ya dan menerapkan metode yang itu dianggap cepat, kemudian tepat, serta efektif dan efisien ya di dalam menempuh studi Islam. Sekaligus menjadi dasar dalam mempelajari mata kuliah lainnya yang terkait dengan mata kuliah keislaman. Kemudian diharapkan ke depannya outcome-nya adalah dengan bantuan metodologi ya, kalian akan mendapatkan pengetahuan ya yang bersifat ataupun yang lebih kepada komprehensif, artinya luas tentang Islam. Jadi tidak berbicara Islam secara nenek moyang ataupun kebenaran individu, tapi kita lihat hulunya. Artinya hulu itu adalah fitrah Islam dulu seperti apa. Jadi lebih komprehensif ya. Kemudian Islam ini juga sebagai interpretasi ulama dan ilmuwan muslim, kemudian bisa dikaji secara historis dan aktualisasinya seperti apa. Kemudian di dalam metodologi studi Islam ini juga menjawab permasalahan terkait dengan masih lemahnya penguasaan metodologi umat Islam ya secara umum, yang berakibat sangat variatif dan parsialnya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam. Jadi kita akan bahas kupas nanti tentunya di dalam Al-Quran juga. Kemudian kita tidak menutup ataupun skeptis terhadap kitab-kitab yang lain gitu ya. Jadi kita nanti bisa membuka dari kitab sebelum Al-Quran gitu ya. Nah, kemudian ini juga untuk menghindari ya terjadinya kesalahpahaman terhadap Islam maupun di luar Islam yang selama ini seringkali dilakukan oleh para orientalis barat gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih jelasnya. Sekarang kita akan melihat dulu yang namanya metodologi studi Islam itu. Di situ kan ada metode ya. Metodologi itu dari awalnya itu dari ada dua kata ya, metode dan logos. Kalau metodenya itu berasal dari bahasa Yunani ya, atau meta ya, meta istilahnya, meto atau metode, meta gitu ya. Artinya itu sepanjang ya, sepanjang atau melewati. Kemudian kalau hodosnya itu adalah jalan atau cara. Jadi yang namanya metode itu suatu ilmu tentang cara ya, ataupun langkah-langkah
yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Kemudian logosnya, kalau logosnya itu adalah ilmu yang mengartikan metode. Jadi menurut M. Santra Praja ya, mengartikan metode ini adalah ilmu ataupun cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya, berarti ada sebuah pesan yang disampaikan kepada orang lain. Nah, kalau menurut J.S. Badudu dan Sultan M. Zaini itu, kalau metode itu disebut dengan pengajaran atau penelitian. Nah, kalau di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan thariqah atau manhaj dan wasilah. Nah, gitu. Kemudian metode menurut istilah ya, itu juga yang memberikan uraian atau penjelasan dan penentuan nilai. Nah, Hugo ini nama orang barat ya, Hugo of Reading. Hugo of Reading itu memberikan penjelasan ya terkait dengan metode itu, bahwa metode itu adalah kelogisan penelitian ilmiah ya, sistem tentang prosedur dan teknik riset ya. Jadi ada perbedaan definisi-definisi dari berbagai tokoh tentunya. Nah, seperti itu. Kemudian studinya itu lain lagi gitu menurut tokoh-tokoh yang lain. Studi itu kalau secara umumnya itu kan kajian, studi. Kita mengkaji objeknya adalah Islam. Ya, Islam itu adalah aslama yusallimu Islam. Kalau di dalam surat 3 ya, surat ketiga ayat 86. Nah, sekarang kita melihat kenapa sih diperlukan yang namanya nama mata kuliah metodologi studi Islam ini. Kenapa gitu? Hal ini sangat urgent dan ini sangat diperlukan kita membahas, kita mengkaji metodologi studi Islam. Sebagaimana yang awal lahirnya MSI ini tentunya kan untuk mengupayakan cara yang cepat dan tepat dalam mempelajari Islam, karena pada mata kuliah sebelumnya tidak banyak yang memuat tentang metodologi. Jadi untuk menampilkan kembali sejumlah hasanah dan intelektual dari masa lalu hingga sekarang, karena keilmuan itu kan selalu berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran, kemudian peradaban dan kebudayaan yang terus berkembang. Nah, dengan luasnya ruang lingkup ajaran Islam ini, baik secara material, kemudian spiritual, ataupun transenden dan imanen ya, jasmani dan rohani, kemudian konkret atau abstrak ya, sehingga dengan menggunakan metodologi yang benar, caranya benar gitu ya, menelitinya, diharapkan ini bisa dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan benar tentang Islam. Nah, kemudian siapa sih gitu yang mempelajari Islam ini? Gitu kan, sekarang kita membahas Islamnya. Apakah orang Islam saja atau di luar dari Islam mempelajari tentang konsep Islam? Nah, usaha di dalam mempelajari Islam ini tidak hanya dilakukan oleh orang Islam tentunya, tetapi juga para orientalis barat. Nah, mempelajari Islam bagi orang Islam itu dengan para orientalis memiliki perbedaan tujuan tentunya. Nah, kalau orang Islam mempelajari Islam ini untuk dijadikan keyakinan ya, dan sebagai pedoman atau petunjuk hidup. Jadi hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudalinas, petunjuknya ada jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kauliyahnya. Jadi teksnya itu ada jelas. Kemudian bayinat itu adalah bukti dari teori itu pasti diceritakan. Kemudian furqon,
manusia setelah memahami dimensi Al-Quran itu, ketika ada huda, petunjuknya ada, kemudian bayinat atau buktinya itu di kejadian secara fenomena ada, berarti kita sebagai seorang muslim kita harus bisa furqon. Furqon itu membedakan, ya, membedakan ini benar, kemudian yang ini salah, seperti itu ya. Nah, itu tujuan untuk orang Islam, ya. Kemudian bagaimana, ya, tujuan bagi para orientalis barat? Tentu kan beda. Ada yang tujuannya hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan, kemudian ada juga yang memiliki tujuan politik. Nah, beberapa komentar orientalis tentang hadis, karena hadis itu adalah awal lahirnya hadis itu adalah setelah Rasulullah Muhammad wafat, kemudian hadis itu ada. Ya, hadis itu kan perkataan-perkataan dari para sahabat Nabi yang memang dulu bahwa dakwah Islam ini harus menyebar luas ke seluruh alam, ya, seluruh bukan Nusantara, ya, bukan negeri-negeri pada waktu itu. Jadi itu tugas daripada seorang sahabat Nabi untuk menyampaikan perkataan Tuhannya, firman Allah. Jadi perkataan yang sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi hadis. Nah, ada komentar, beberapa komentar, ya, dari orientalis, seorang misionaris Jerman namanya itu Alois Sprenger, ya. Dia mengatakan bahwa yang namanya hadis itu adalah kumpulan cerita bohong tetapi menarik, gitu ya. Kumpulan cerita bohong, ya, tetapi menarik. Nah, gitu. Kemudian tidak hanya seorang misionaris Jerman aja, Alois Sprenger, ya, dari Inggris juga ada William Muir, gitu, ya. Dalam literatur hadisnya nama Nabi Muhammad ini sengaja dicatut untuk menutupi kebohongan dan keganjilan, ya. Jadi 4.000 hadis yang dianggap sahih adalah oleh Imam Bukhari. Nah, berarti di luar dari Imam Bukhari itu separuhnya harus ditolak. Nah, itu yang dikatakan oleh William Muir, orientalis Inggris. Jadi memang dengan lahirnya hadis-hadis ini kita nggak tahu, ya, karena yang namanya hadis itu kan perkataan. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk, ada perkataan yang memang sumbernya dari Rasulullah, ada perkataan yang memang tidak sumbernya dari Rasulullah. Itu memang dalam kita mengkaji Islam ini sangat perlu ditanamkan suatu akidah yang memang akarnya kuat, gitu ya. Nah, kita akan masuk di ruang lingkup yang pertama itu, bahwa di dalam ruang lingkup studi Islam itu kita membahas ada 3 unsur. Yang pertama itu adalah sebagai doktrin yang sebenarnya dari Tuhan, ya. Jadi absolut mutlak, gitu ya. Absolut mutlak, yang namanya wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohkan teks teologi Abraham, gitu. Jadi ya absolut mutlak, ya, al-haqqu mir rabbik, ya, fala takunanna minal mumtarin. Jadi hak mutlak wahyu itu ya berasal dari firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai doktrin yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, dari ajaran para nabi, bapak nabi kita, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kalau di dalam kitab Taurat itu disebut dengan Abraham. Makanya ada buku tentang teologi Abraham, yang mana di dalam buku tersebut mengajarkan bahwa Islam, ya, Islamnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim itu Islam yang sama. Karena konteks Islam di sini adalah yang absolut mutlak, ya, dari pokok pohon anggur, kalau dalam bahasa Bible-nya gitu, pokok anggur Allah Abraham, gitu. Jadi Islam itu sebenarnya sudah ada sejak Rasul Nabi Ibrahim, karena
millata, jadi semua para rasul itu millata abikum Ibrahim hanifa, jadi mengikuti sebuah konsep tauhid yang diajarkan bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, konsepnya itu adalah millata abikum, sebuah konsep ketuhanan. Milah itu bukan agama. Kalau kita mengerucutkan kepada agama, nanti konteksnya akan berpecah belah, karena agama itu bukan menjadi dasar fitrah Islam, karena agama itu kan berasal dari bahasa Sanskerta yang namanya a itu tidak dan gama itu kacau. Berarti dengan adanya agama, tentunya yang diharapkan semua manusia hari ini tidak kacau balau, tidak bergolong-golongan, tidak bersekte-sekte, tetapi objektivitasnya adalah tujuannya kepada Islam, yaitu ketunduk patuhan kepada sistem hidup dan kehidupan yang aslama yusalimu Islam, berserah diri kepada ketetapannya Allah. Jadi millata abikum Ibrahim Hanifah, jadi Ibrahim ini adalah Hanifah, orang yang lurus. Ya, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan Ibrahim itu bukan seorang Nasrani. Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Silahkan nanti kalian bisa cari di Google ya. Kemudian yang kedua sebagai gejala budaya ya, atau pemahaman wahyu terhadap doktrin agama. Jadi memang ada yang sumbernya langsung dari Nabi Ibrahim. Kemudian ada yang mengkaji juga bahwa ini Islam juga sebagai gejala budaya. Artinya di dalam konsep Islam ya, ini cerita tentang Umar bin Khattab ketika melihat Rasulullah mencium batu ya yang dinamakan Hajar Aswad. Nah, di dalam konsep Islam benda-benda sakral itu sebenarnya tidak ada. Nah, mengenai hubungan seorang muslim dengan Hajar Aswad, nah Umar bin Khattab sahabat Rasulullah pernah mengatakan bahwa kalau saya tidak melihat Nabi menciummu, berarti mencium batu Hajar Aswad itu, saya tidak akan menciumnya. Jadi kamu hanya sebuah batu, sama dengan batu-batu yang lain. Nah, maka yang dilihat dari kondisi tersebut, nilai Hajar Aswad bagi seorang pengamat agama, kayak kalau orang yang meneliti tentang keagamaan ini, terletak kepercayaan orang Islam mengenai nilai yang ada di dalamnya. Tentunya orang Islam, konsep Islam itu sangat mensakralkan wahyu Allah. Tetapi di sini ada perdebatan, apakah wahyu Allah itu tulisan, apakah yang dibacakan, ataukah isinya. Ya, jika yang disebut wahyu itu adalah isi atau bacaannya, maka bentuk-bentuk tulisan Al-Quran atau penggambaran titik dan harokat adalah jelas merupakan gejala budaya yang dapat dijadikan objek penelitian. Tidak akan pernah ada habisnya, tentunya akan terus dijadikan objek penelitian oleh orang-orang Islam ataupun di luar daripada Islam. Bisa jadi ada orang-orang orientalis barat yang misinya itu apakah dia akan masuk kepada din Islam, atau bisa jadi naudzubillahi min dzalik akan merusak Islam ya. Jadi seperti itu. Kemudian sebagai interaksi sosial juga ya, karena Islam itu kita tidak hanya berbicara tentang tadi ya, Islam secara fitrah itu kan dari bapak para nabi kita, Nabi Ibrahim ya. Sebagai interaksi sosial ini kita memang sudah diuswahkan oleh Rasulullah ya, oleh Rasulullah Muhammad. Ada hadis yang sudah sangat terkenal sekali, afsus salam ayuhanas ya, ayuhanas afsus salam ya. Ini untuk manusia ya, khotabnya ini untuk manusia, bukan untuk orang muslim saja. Jadi afsus salam, menebarkan salam. Ketika kita berpapasan dengan orang, masyarakat sekitar, kita harus menyampaikan dari mulut kita. Salam itu adalah
Ya, kalau orang Islam menyebutnya assalamualaikum gitu. Ya. Jadi ya salam memberikan doa kepada orang lain. Ya, kalau kita lihat artinya kan assalamualaikum, kita memberikan doa salam kesejahteraan. Jadi istilahnya damai sejahtera untuk yang kita sapa. Jadi kalau pengertian lebih dalamnya itu ialah, jadi kita itu harus memulai menyapa orang, ya. Kita itu harus menjadi orang yang selalu memberikan terlebih dahulu say hello pada orang lain. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang sangat kaku gitu ya, berwajah muram gitu. Misalkan kalau ketemu dengan orang itu energinya itu udah nggak enak dilihat gitu ya. Dan bisa aja mungkin wajah yang tidak simpati pada orang. Jadi kita harus berwajah ceria ya. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa beliau itu selalu charming ya, charming, menawan, selalu rapih dalam hidupnya, rambutnya selalu disisir rapi, kemudian pakaian yang dipilih itu adalah yang baik dan bersih, kemudian ya sangat menyenangkan hati gitu ya. Nah, kata beberapa riwayat bahwa wajah Rasulullah itu mencerminkan orang yang sangat ramah. Bahkan Ibnu Abbas dan Zaid bin Harithah ini pernah mengatakan ya bahwa Rasulullah SAW itu adalah ahsanan nas. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling ramah, dan orang yang tidak pernah berhadapan dengan Rasul itu ada perasaan tidak senang. Jadi kita pun ya sebagai kaum muslimin itu harus terpancar dari wajah kita, dan itu suatu keadaan yang dimana orang itu menyenangkan kepada kita, melihat kita itu merasa senang ya. Banyak orang ketika pertama kali ya berjumpa itu sudah merasa simpati kepada kita. Nah itu ya sikap yang harus kita punya dari diri kita. Jadi jangan pelit pada sapaan ya. Mau siapapun itu, kalau misalkan kita punya dendam sama orang lain ya kita jangan memperlihatkan dendam itu. Karena ciri dari kerendahan hati itu ya kita mau nyapa ya, mau mengakui orang gitu loh, mau respect sama orang, itu ciri khasnya ya. Oleh karena itu ciri yang sombong itu biasanya orang-orang yang angkuh gitu ya, dan gak mau menyapa orang lain. Jadi walaupun disapa ya, misalkan disapa orang lain itu biasanya jawabannya ya biasa-biasa aja, bahkan lebih pendek. Itu gak boleh kayak gitu. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau kamu diberi salam ya, diberi salam oleh orang lain ya, maka harus dibalas dengan setara atau lebih dari itu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW. Artinya kalau orang lain menyapa kita dengan ramah ya kita harus membalasnya dengan ramah, sangat ya, harus lebih ya, harus melebihi dia gitu, sehingga nilai kita itu harus jauh lebih ahsan, harus lebih baik gitu ya daripada orang lain. Nah inilah yang harus kita perhatikan, itu bagian daripada interaksi sosial. Sebenarnya nggak ada ya orang yang merasa benci pada orang yang ramah, tuh nggak ada orang yang nggak suka pada orang yang selalu memberikan sapaan terlebih dahulu, itu nggak ada. Justru yang namanya kebencian orang itu, ketidaksenangan orang itu biasanya diakibatkan karena kita berlaku sombong ya. Rasulullah aja mengatakan jangan sepelekan sodakoh ya. Sodakoh dalam tafsir yang lain tentunya ketika kamu memberi wajah yang berseri-seri ketika berjumpa orang atau dengan siapa saja di jalan, jadi kita melakukan sapaan gitu ya pada orang. Jadi berwajah manis ya, bertutur kata baik pada orang itu, ya itulah bagian daripada sedekah, dan tentunya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah
keutamaan dan sebagai kebaikan. Nah gitu, itu bagian daripada tadi dah ruang lingkup. Yang poin yang ketiga yaitu tentang apa tadi itu, sebagai interaksi sosial gitu ya. Kemudian kita lanjut, mengapa kita ini masih tujuan ya, tujuan studi Islam. Di dalam tujuan studi Islam ini tentunya ada 3 poin yang harus kalian pahami, bahwa di dalam tujuan memahami atau mengkaji Islam itu, yang pertama mempelajari secara mendalam tentang hakikat din ya. Nah ini berbicara masalah dinul Islam, karena kalau konteksnya di dalam Al-Quran, din itu diartikan agama ya. Padahal kalau kita melihat secara esensi nilainya, bahwa kita tidak bisa menafsirkan din itu dengan agama, karena agama itu adalah lahir bahasa Sangsakerta yang artinya tidak kacau ya. Padahal yang namanya din Islam itu ya, din Islam itu ya sebuah norma, sebuah aturan, sebuah sistem ya. Jadi sebuah sistem hidup dan kehidupan yang aslama, Islam. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada siapa? Ya kepada aturannya Allah. Nah, itulah esensinya din Islam itu. Din itu adalah ya sebuah sistem norma, karena Allah itu ya mempunyai trilogi tentang rububiyah Allah, yaitu sebagai Rob ya, dia mempunyai aturan. Kemudian kedudukan Allah sebagai mulki Allah, yaitu raja. Kemudian yang ketiga itu kedudukan Allah sebagai satu-satunya yang ditaati oleh manusia. Itu konsep trilogi. Nah itulah din, itulah sistem Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Fatihah ya, yang sering kita bacakan dalam sholat 5 waktu. Nah kita harus memahami. Jadi kalian sebagai mahasiswa ya, kalian harus paham betul makna dinul Islam ya. Kalau kita buka di dalam surat 3 ayat 86 dikatakan, afa ghaira dinillahi yabguna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan ilaihi rja'un gitu. Apakah kamu mencari sistem lain daripada sistemnya Allah? Apakah kamu mencari norma lain daripada norma yang sudah berlaku oleh Allah? Padahal telah aslama, padahal telah Islam, padahal telah berserah diri ya, apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik suka maupun terpaksa, kita ya yang ada di bumi, manusia harus kembali kepada satu sistem kebenaran, yaitu dinul haq ya. Dinul haq itu adalah yang dibawa bapak para nabi, Abraham atau Nabi Ibrahim itu adalah membawa dinul haq. Untuk apa dinul haq itu? Liyudhirahu ala dini kulih. Jadi untuk dimenangkan di atas sistem-sistem yang berlaku, asas-asas hari ini ya, asas-asas kemanusiaan hari ini. Pengaturnya manusia, kemudian rajanya manusia, manusia mencintai dan mentaati kepada manusia lainnya. Manusia itu ya budak Tuhan, bukan budak hawa nafsunya sendiri atau bahkan budak manusia yang lainnya, bukan. Itu yang harus dirubah, sistem tatanan kehidupan yang damai sejahtera, yang sesuai dengan fitrah Allah itu adalah kembali kepada Islam yang fitrah, Islam yang diajarkan sesuai dengan konsep ketuhanan yang tadi dikatakan dalam surat 3 ayat 86, yaitu berserah diri, yaitu tunduk patuh, taat gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan di dalam mengkaji Islam itu mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran din Islam dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah kehidupan manusia ya. Jadi
secara mendalam mengkaji ya, menganalisa dan mensintesa sumber-sumber ajaran din Islam itu dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Berarti ada uswah yang baik di sini ya. Berarti kalau kita melihat bagaimana aktualisasinya terkait dengan sumber ajaran din Islam, berarti kalau kita melihat di dalam surat At-Taubah ayat 33 dikatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun ya. Di dalam Al-Qur'an sampai dikatakan walau karihal kafirun dan di surat yang lainnya ditutup dengan wakafa billahi syahida. Biarkanlah kita menjadi saksi gitu akan datangnya Islam yang hakiki gitu. Berarti di dalam surat At-Taubah ayat 33 dikatakan bahwa ajaran din Islam itu adalah berarti ketika bangsa-bangsa ini sudah rusak secara nilai-nilai moral sudah rusak, kemudian spiritualnya sudah lemah, tingkat kerohanian sudah lemah gitu. Jadi sudah terlihat pemimpin-pemimpin hari ini yang banyak korupsi gitu ya. Sistem yang berlaku hari ini hasil konsensus manusia itu bagian daripada ya bergolong-golongan ya. Karena Islam itu bukan bergolong-golongan ya. Bangga dengan kelompoknya masing-masing, bangga dengan mazhabnya masing-masing, bangga dengan agamanya masing-masing. Ya bukan seperti itu din Islam yang hakiki itu. Tapi apa yang diajarkan oleh bapak para nabi kita, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan kita selaku umat muslim hari ini, kita harus sesuai dengan ajaran. Aktualisasinya adalah ya tentunya ketika pada zamannya itu ya kondisi kemusyrikan ataupun kondisi zulumat, ya Allah akan mengutus seorang rasul. Waladhi, dia Allah ya akan mengutus seorang rasul, waladhi arsala rasulahu, dengan membawa bil huda, petunjuk, bil huda wadin ya, wadin itu sebuah sistem dinul haq. Untuk apa norma-norma ketuhanan rububiyah Allah, mulki Allah, uluhiyah Allah ini diterapkan agar dimenangkan liudhirahu ya, dimenangkan di atas sistem-sistem yang lain, norma-norma yang lain berlaku hari ini. Berarti fitrahnya kalau kita melihat bagaimana aktualisasinya, berarti semua para nabi itu melaksanakan, implementasikan tentang sitati yaum, 6 masa, mulai dari Siron, kemudian Jahron, Hijrah, Qital, Futuh, Madinatul Munawwarah. Itu bagian daripada aktualisasi ya ajaran din Islam ini agar Futuh Madinatul Munawwarah, menang ya. Karena hari ini Islam ya masih di bawah, artinya di bawah yang lain, di bawah Yahudi, Nasrani. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita hari ini masih dikungkung di dalam otak kita ya, tanpa kita sadari gitu ya, kita telah diberikan bumbu-bumbu, dilihat di televisi gitu ya, dilihat anak-anak hari ini sudah bermain gadget tanpa tidak kenal waktu. Sampai bapak kemarin melihat di berita ada seorang anak meninggal karena sistem sarafnya yang terganggu karena dia terus-terusan ya menggunakan gadgetnya tanpa ada batasan dan pengawasan dari orang tua. Itu sangat berbahaya sekali. Itu bagian daripada pola-pola kemusyrikan yang terus dimasuki kepada Islam hari ini ya. Nah seperti itu. Kemudian konsep yang ketiga, tujuan studi Islam itu adalah bagaimana outputnya kalian bisa mempelajari secara mendalam tentang isi-isi pokok ajaran Islam dan penjabaran serta operasionalisasinya dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Jadi outcome kalian ketika kalian sekarang digembleng kalian kan mahasiswa semester 2. Prosesnya itu ya hari ini digembleng ya. Diajarkan
ya. Yatlu, kalian tuh diyatlu dulu, disampaikan. Ya, kita lanjut di sini. Di slide selanjutnya, bagaimana caranya? Ya tentunya kalian studi, ya, proses bagian mempelajari ilmu-ilmu itu, mata kuliah itu di dalam perkuliahan, atau kalian aktif di dalam sebuah organisasi. Studi, ya. Ingat, di dalam kita belajar itu niatnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita terdorong dari orang lain gitu, ya. Ya, nantinya kalau misalkan bukan niat dari dalam hati kalian masing-masing, yang nantinya ya aktivitasnya itu kita tidak pure gitu loh, tidak murni dari dalam diri kalian sendiri. Caranya adalah, ya, untuk mendapatkan ilmu itu, ya sebelum ilmu yang kalian akan sampaikan kepada masyarakat itu, ya berarti kan ada prosesnya, ya. Prosesnya itu adalah di sini dalam epistemologi Al-Jum'ah, ya, dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Berarti epistemologi itu bagian daripada kalian memahami konsep keilmuan, pengetahuan. Jadi yatlu, sekarang itu kalian akan prosesnya tuh sekarang yatlu, disampaikan ketika kuliah, disampaikan ketika kalian mengikuti seminar-seminar ataupun webinar, itu bagian daripada yatlu, kalian sampaikan apa? Semua ilmu Allah tentunya, semua konsep-konsep umum ataupun konsep-konsep tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Yatlu alaihim ayatihi, jadi disampaikan ayat. Yang namanya ayat itu adalah sebuah pesan, informasi, ya. Kemudian yuzaki itu adalah disucikan. Nah, disucikan ini kalau dari secara fisik, disucikan ya kita lagi kotor, mandi, itu disucikan. Kalau yuzaki dalam arti nilai, itu bagian daripada mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, pikiran kita, akal kita, kemudian otak kita, semuanya itu untuk terus kita berintrospeksi, ya, introspeksi diri dari apa-apa yang telah kita berbuat. Berarti kalau di dalam sebuah metode manajemen itu ada planning, organizing, ya, kemudian actuating sama controlling. Nah, controlling itu bagian daripada kita mengevaluasi diri kita, ya. Apa yang telah kita kerjakan, lakukan dalam satu hari itu, malam harinya itu kita evaluasi, ya. Evaluasi. Kemudian yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allimu, ya, yu'allimu itu diajarkan apa? Diajarkan semuanya, kalian sedang dalam proses pengkaderan, ya. Kalau untuk meningkatkan kualitas diri, kalian bisa mengukur diri kalian, ya, meningkatkan kualitas diri Anda bisa di dalam proses bangun malam, qiyamul lail. Jadi untuk mendapatkan hikmah, karena hikmah yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi kitab itu adalah ketetapan itu adalah berupa norma-norma yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya qalilan ma tadhakkarun. Kita harus mengikuti Al-Qur'an karena ketetapannya itu, norma-normanya itu, aturan-aturannya itu sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an agar kita mendapatkan pelajaran. Nah, ini yang kadang kita luput. Kita tidak melihat prosesnya untuk kita mendapatkan hikmah, karena hikmah itu adalah pelajaran. Jadi yang namanya tingkat kepahaman manusia setelah disampaikan informasi, tidak pada hari itu manusia akan paham, ya, karena ada prosesnya, ya. Bapak juga merasakan itu pada waktu S1 kuliah gitu, ya. Bapak bingung apa yang diajarkan dosen, tetapi hikmahnya itu setelah nanti bisa 5 tahun, bisa 3 tahun. Oh iya, pelajaran yang saya dapatkan itu terasa sekarang gitu, ya. Jadi yang namanya untuk meningkatkan kualitas diri itu ada sebuah prosesnya, ya, di dalam surat Al-Jum'ah. Kemudian aksiologinya bisa dilihat dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 7, ya.
ayat 1 dengan ayat 7 dikatakan ini adalah bagian daripada untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, kenapa Rasulullah selalu melaksanakan qiyamul lail? Untuk beliau sampai mewajibkan bagi dirinya, ya, surat program qiyamul lail ini untuk dirinya, untuk Rasulullah. Berarti ya kita juga sebagai umatnya harus mengikuti, ya. Tetapi ini tidak diwajibkan kepada seluruh manusia, umat muslim, tapi mewajibkan untuk Rasulullah agar Rasulullah bisa membaca kondisi Mekah pada waktu itu. Membaca dalam artian membaca proses-proses yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta, ya. Di dalam surat Al-Mujammil dikatakan, hai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ini perintah bangun, ya, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Kita harus dipaksa, ya, kita digembleng di malam hari itu bagian momentum kita zikrullah, bervisualisasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas diri. Orang-orang yang berselimut di sini adalah bukan dalam artian secara fisik berselimut, kita tidur kemudian ditutup dengan selimut gitu ya. Nah, selimut di sini adalah selimut yang sudah menempel di dalam otak-otak manusia. Selimut kemusyrikan, kemudian selimut ideologi pluralisme, kemudian ideologi tentang animisme, dinamisme yang selama ini sudah menempel di dalam otak manusia tentang bahwa kemusyrikan itu adalah bagian daripada itu. Karena hal itu ya doktrin agama gitu ya, doktrin agama. Kita harus lebih melihat situasi dan kondisi itu dari esensinya, bukan dari fisiknya. Nah, kemudian yaitu seperduanya atau kurangi dari seperdua. Berarti waktunya itu seperdua atau kurangi dari seperdua. Bisa dilaksanakan jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3. Tapi ketika jam 3 jam 4 itu bukan waktu yang tepat, karena itu udah masuk, ya, masuk sebentar lagi masuk subuh. Jadi orang-orang sudah mulai beraktivitas gitu. Orang-orang udah pada bangun. Nah, atau lebih dari seperdua malam, seperdua itu, ya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi bukan hanya membaca secara kauliyahnya saja, ya, tapi membaca ayat kauniyahnya. Kenapa Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca? Konteksnya itu yang jadi pertanyaan, membaca apa? Apakah membaca tulisan atau membaca di luar tulisan itu, gitu ya. Kalau kita melihat secara nilai, Rasulullah tidak bisa membaca. Gak mungkin sekelas Rasulullah gak bisa membaca ataupun dikatakan buta huruf. Ada tulisan di dalam kertas terus Rasulullah tidak ma'ana bikori gitu bilang ke malaikat Jibrilnya. Gak mungkin sekelas Rasulullah tidak bisa membaca. Berarti ada konteks lebih esensial. Tidak bisa membaca ayat kauniyah, tidak bisa membaca antara malam dan siang. Antara malam itu kondisi zulumat, gelap, dan siang itu yang menyinari alam itu, ya. Kalau secara fisiknya ya hukum Al-Quran pada waktu itu belum berlaku, konsep ketuhanan itu belum berlaku. Jadi Rasulullah belum bisa membaca ma'ana bikori ya Jibril, saya belum bisa baca. Dari situlah mendapatkan wahyu dan diberikanlah kepada para sahabatnya bahwa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai siron, diberikan kepada secara sembunyi-sembunyi kepada keluarganya, kepada sahabat terdekatnya, kemudian jahron ke lembaga-lembaga, yayasan-yayasan ataupun pemerintahan pada waktu itu, ke siapa yang dulu tuh Abu siapa ya, lupa lagi Bapak, jadi pemimpin Mekah pada waktu itu. Awalnya memang gak nerima, tapi ketika Futuh Madinatul Munawwarah, beliau
pemimpin Mekah pada waktu tertinggi itu dia menerima konsep Rasulullah. Saya nggak bisa apa-apa. Rasulullah sudah menang dengan umatnya membawa ajaran dinul haq ya, lidhirahu ala dini kulli gitu. Nah kemudian sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ini outcome-nya, ini keluarannya ketika kalian bangun pada malam hari dan melaksanakan step-step ya, tahapan-tahapan ini untuk kalian laksanakan. Jadi kalian ya, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Artinya bukan perkataan yang berat yang apa ya, jadi perkataan berat itu jadi pada siang harinya kamu membicarakan hal yang firman Allah, ayat-ayat Allah, jadi mengajak kepada kebenaran. Biasanya orang yang tadinya berbicaranya kasar kok jadi berubah karena sering melaksanakan qiyamul lail. Itu bagian daripada Allah akan menurunkan kepadamu perkataan yang berbobot gitu ya. Nah kemudian sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah lebih tepat, khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ini sangat berkesan, momentumnya itu ya ada interaksi dengan alam semesta. Ini momentum yang sangat tepat lah ya bagi kita, bagi umat muslim semua ya, karena ada law of attraction, ada hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan alam semesta memberikan respon. Jadi kekuatan otak kita yang ditimbulkan secara positif ke alam semesta, tentunya alam semesta itu akan merespon otak kita dan itu memberikan kepada otak kita. Itu di dalam buku Law of Attraction. Jadi ada hukum tarik menarik gitu. Kalau kalian bisa baca di buku Law of Attraction itu orang barat ya yang ngarangnya, tapi orang barat aja yang nggak tahu paham Al-Quran, tapi dia bisa membaca gitulah hukum antara ada hukum tarik menarik ya dengan alam semesta. Nah kemudian di ayat yang ke-7, sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Gak bisa pada siang harinya kalian membaca Al-Quran dengan seksama, gak bisa, sulit, karena kalian mempunyai aktivitas yang panjang, kalian mempunyai kegiatan-kegiatan yang panjang. Pastinya untuk meluangkan waktu membaca, dalam artian membaca ayat kauniyah ya, kalian sangat sulit, apalagi membaca ayat kauliyahnya, membaca Quran secara di mushafnya sangat sulit karena kalian mempunyai urusan yang panjang ya. Itu udah bagian cerita-cerita zaman ya terdahulu seperti itu, dan hari ini terjadi. Pasti nggak mungkin kalian ya sulit untuk melaksanakan seperti ini. Yaitu ini adalah bagian program untuk meningkatkan kualitas diri seperti itu. Kemudian lanjut, ini adalah ya silsilah ya dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ya kalau kita melihat silsilah ini, tentunya yang ada di dalam benak kita berarti mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak, Yakub, kemudian sampai Musa, Isa, itu ajarannya sama ya, ajarannya itu sama. Maka dalam surat Al-Imran ayat 95, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus ya. Nah itu kalau misalkan di dalam Arabnya itu din ya. Kemudian kalau terjemahannya diartikan agama ya. Sebenarnya kalau misalkan kita kembali kepada din, itu akan berbicara tentang sebuah sistem norma. Tapi kalau din diartikan agama ya akan berpecah-pecah lagi. Karena agama itu ya dengan adanya agama sekarang ya, yang tujuannya mungkin dengan agama adalah menyatukan bergolong-golongan, tapi itu bayinatnya ya bersekte-sekte hari ini. Adanya Islam, adanya Kristen, adanya Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya. Dengan kepercayaan masing-masing mereka bangga gitu ya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32 silahkan kalian baca. Mereka bangga dengan golong-golongannya. Ya, itu bagian dari ideologi kemusyrikan ya, di dalam ayatnya seperti dikatakan seperti itu. Nah, perintahnya maka ikutilah din
Ibrahim yang lurus. Berarti apa yang diajarkan Ibrahim dahulu itulah ajaran Islam. Islam yang fitrah, bukan Islam yang secara mayoritas hari ini tentang ketika kita dikatakan Islam itu apa? Isya gitu ya. Subuh, maghrib, lohor, asar gitu, Islam. Jadi kan jadi singkatan. Kita sebagai seorang muslim ya, harus lebih menggunakan akalnya. Kenapa di dalam Al-Qur'an selalu disebut qalilan ma tadhakkarun ya. Afala ta'qilun, maka gunakanlah akal kamu. Di dalam surat 3 ayat 190 sampai 191 itu lebih jelas lagi. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang menggunakan akalnya, berakal. Berarti ada apa gitu loh di dalam pergantian malam dan siang itu ada apa? Terdapat tanda-tanda orang yang mau menggunakan akalnya. Berarti Allah tuh menyuruh kita sebenarnya untuk berpikir, mikir gitu loh. Jadi mikir dalam artian secara esensial, nilainya. Kalau kita hanya melihat eksistensi secara fisik, kita akan terjebak terhadap satu ya fisiknya tanpa nilainya. Yang nilai itu lebih kepada hukum yang berlaku secara din fitrahnya itu sendiri ya. Nah kemudian syariat para rasul itu apa ya? Syariatnya tentunya kan kalau melihat di dalam Al-Quran itu bisa kembali kepada teologi Abraham, teologi Nabi Ibrahim, atau kembali kepada surat Taubah ayat 33 ya. Itu kemudian lanjutannya bisa ke surat 42 ayat 13, Asy-Syura ayat 13, yaitu tentang 42 itu mengatakan syara'alakum minad-dini ma wasobihinu walladzi auhayna ilaika wa ma wasoina bihi Ibrahima hanifa, Ibrahim wa Musa wa Isa ya, an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Berarti syariatnya itulah an aqimuddin, tegakkanlah. Nah ini konteksnya din diartikan agama lagi ya. Berarti kalau tegakkan agama tentunya harus bersatu, Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu harus bersatu. Tapi kalau menegakkan agama sekarang saling bergontok-gontokan, perang Islam dengan Kristen, Islam nggak suka dengan Kristen, Kristen nggak suka dengan Islam, kemudian Buddha nggak suka. Itu bukan bagian daripada menegakkan sebuah din. Tapi tegakkanlah norma-normanya, asas ketuhanannya, ya. Karena ketuhanan yang Maha Esa ini hanya di bibir saja, tidak diaktualisasikan di dalam konsep rububiyah Allahnya, Robnya, kemudian mulki Allahnya, Allah jadi raja dan sebagai satu-satunya akbud yang kita harus taati, itu nggak terimplementasikan hari ini. Nah yang dahulu sebenarnya uswahnya di dalam Sitat Yaum atau dikatakan dengan 6 masa itu adalah harus ditegakkan Islam, berarti hari ini konsep itu juga sebenarnya fitrahnya itu harus ditegakkan. Makanya an aqimuddin wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah. Kan perintahnya menegakkan din dan larangannya adalah wala tatafarraqu fih, jangan berpecah belah, seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian ada di luaran ya. Nah selesai ya untuk pertemuan 2 kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan terkait dengan ruang lingkup dan Islam hari ini yang Bapak buka tadi, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang hasanah keilmuan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Karena innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ilmu Allah itu luas. Jadi kita jangan skeptis terhadap satu pemahaman yang apakah ini benar atau tidak benar. Kita harus open minded dulu sebelum diolah gitu ya oleh otak kita. Jadi kita harus terus membuka cakrawala kita agar kita menjadi orang-orang yang nantinya bisa mengambil hikmah.
Ya, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf ya Bapak tidak bisa live dengan menggunakan media Zoom karena Bapak sekarang ada di pada Herang ya. Minta doanya juga karena ada saudara yang meninggal ya. Mudah-mudahan ditampi Gusti Allah ya, iman ibadahnya, iman Islamnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling mulia gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan juga untuk kalian bermanfaat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di grup ya. Kalau misalkan malu ya bisa japri aja langsung ke Bapak ya. Kalau misalkan yang Bapak barusan sampaikan belum paham gitu ya, pasti ada lah ya. Jadi jangan malu, jangan takut, kita sama-sama membuka pikiran, kita buka ya, sharing juga. Silahkan japri aja ke Bapak ya, jangan malu. Bapak tadi saya belum paham mengenai ini, silahkan ya. Tapi benar-benar yang tidak tahu, kalau yang tahu terus kalian tanyakan itu bukan bertanya, tapi itu ngetes gitu ya. Jadi benar-benar tanyakan yang tidak tahu gitu. Silahkan, mungkin yang bisa sampaikan oleh Bapak. Kita tutup saja di pertemuan kedua ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada para mahasiswa di semester 2A dan 2B ya. Mari kita tutup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.